Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala syufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa yahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak jenengan kados radi tamu terus dipun wangsul malih mundhut materinipun. Nek boten wonten materi ora usah ngomong. Ampun kadang nggih, panggih. Bersama-sama marilah malam hari ini kita sami nyaosaken rasul dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat, rahmat, taufik, hidayah dumateng kita sami ingkang sedaya menika boten saged kita sami ngetan berapa sih hidayah Allah, rahmat Allah, taufik Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Boten saged dipun ngetan. Tapi kewajiban kita mensyukurinya. Nikmat yang kita syukuri pada malam hari ini hingga menika kita bisa hadir dalam kesempatan yang sehat di majelis yang mulia ini dalam rangka kita telah bersama-sama mengerjakan, menegakkan tugas kewajiban kita ingkang dados kebetulan kita insyaallah hingga menika melampaui salat maghrib dengan berjamaah. Mugi-mugi salat maghrib yang kita lakukan bersama dengan berjamaah bisa dapat membuka pintu berkah di awal malam di hari malam hari ini sampai insyaallah menjelang kita bisa melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan nikmat ini, rahmat ini, petunjuk ini, taufik ini akan bisa kita raih sampai akhir kehidupan kita masing-masing. Insyaallah Bapak Ibu, pepanggihan ingkang setiap hari malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat dan malam Sabtu itu merupakan ajang
kita meminta rahmat dan ridho Allah. Kita belajar sesuatu yang mungkin lupa, kita tidak melakukannya. Kita sama-sama sering membaca sesuatu yang mungkin jenengan lupa, saya hanya sekedar mengingatkan kembali. Amargi semua materi-materi yang sudah disampaikan oleh para ustazah, tidak ada ustazahnya ya, para kiai, para ulama di mana saja, itu insya Allah hanya satu hal yang dibicarakan, yaitu tentang tauhid dan mempertahankan ketauhidan kita dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah dan ajaran-ajaran berimanan dan ajaran-ajaran keislaman. Itu intinya. Salawat ugi salam monggo kita sareng-sareng sunah kebenaran Allah, mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi dumateng kita insyaallah umatipun ingkang tasih kekeh, tasih istiqomah dalam rangka kita menunaikan dan menjalankan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah dan seluruh syariat-syariat agama Islam yang dibawa beliau, yang berisikan tentang iman dan amal soleh. Agama Islam mengajarkan yang sangat prinsip Bapak Ibu, yang sangat urgen, yang penting itu adalah keimanan dan amal soleh. Iman harus kita pertahankan, iman itu juga harus dibuktikan. Tidak ada sekedar ngomong di mulut saja. Menurut hadis Rasul bahwasanya iman yang kita miliki itu ada 3 unsur. Yang pertama, percaya abdum bil qalbi, diyakini di hati kita, ditanamkan di hati kita sekuat-kuatnya. Lajeng kaping kalipun wa iqraru bil lisan, apa yang ada di benak kita, hati kita, kita ucapkan sesuai ucapan kita dengan hati kita pokok. Kemudian yang ketiga, dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa yang kita katakan, apa yang ada di benak kita, buktikan dengan perbuatan. Jadi iman kita akan sempurna manakala memiliki 3 pola. Percaya di hati kita, diucapkan lewat lisan sesuai dengan apa yang dikatakan di hati kita, kemudian dilakukan, diamalkan apa-apa yang dikatakan oleh hati kita, diucapkan oleh mulut kita, harus sama. Gak boleh mulut mengatakan oke, tapi bertolak belakang dengan hati kita. Kemudian amalnya ora padha karo apa sing dikarepke karo ati. Itu namanya imannya belum benar. Iman yang benar itu tadi yakin sungguh-sungguh bahwa Allah itu esa yang wajib disembah, diucapkan, kemudian dipraktekkan. Bagaimana cara menyembah Allah itu? Ya, sekarang kita tahu. Bisa dengan sholat, salah satunya puasa, zakat, amal-amal soleh yang lain. Di Rasul kita itu membawa syariat Islam dari Allah, kemudian diajarkan kepada kita, kemudian ditambah dengan Allah memerintahkan sholat, hanya perintah saja, dirikan sholat. Sholat itu di dalam surat Al-Isra itu terdiri dari 5 hal.
Yang pertama setelah panjenengan melihat matahari tergelincir ke barat, bayangan sudah berada di sebelah timur, itu sholat zuhur. Kemudian berangkat sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu perintah. Di caranya piye? Nah, caranya kita harus melihat hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang bagaimana sholat kita, takbirnya seperti apa, kemudian bagaimana rukuk kita, posisi tangan kita ketika kita sujud seperti apa, posisi kaki kita sujud seperti apa. Itu saja sangat penting Bapak Ibu harus kita pelajari. Tapi kadang-kala orang-orang yang mendengarkan kok ulangannya kok sholat kok jajil otak. Belum tentu kita akan lebih benar daripada anak kecil. Kalau menawi kula sami ketika mendengarkan melihat contoh yang dicontohkan oleh para ustaz dalam rangka melaksanakan sholat. Tidak jauh-jauh kan. Wudu saja insya Allah. Kalau menawi kula meminta salah satu di antara panjenengan baik ibu maupun bapak, bagaimana cara berdoa? Itu juga perlu dipelajari. Sekali lagi, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersuci, yaitu berwudu. Bagaimana wudu kita? Membasuh mukanya seperti apa, mengusap kepalanya seperti apa, membasuh tangannya seperti apa, kemudian membasuh kaki seperti apa, kumur-kumurnya seperti apa. Itu ada contoh. Ya, wudu yang prinsip itu niat, membasuh muka, buat tangan, mengusap kepala, kaki itu yang prinsip, yang wajib. Yang lainnya yang dicontohkan Rasul banyak. Nah ini. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan harapan menawi kula panjenengan sami mengikuti apa yang dicontohkan Rasul dalam rangka kita membaktikan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibadah yang didasari dengan iman yang kuat, dengan meniru contoh-contoh yang dicontohkan Rasul akan menjadi ibadah yang makbulah. Nggih, niku. Bapak Ibu Allah, kita mengharap Rasul akan memperhatikan kita ketika kita berada di padang mahsyar. Sebab jutaan bahkan miliaran manusia kumpul di sana tumplek. Rasul hanya mengkiteni, oh umatku kae mripate apa tangannya kok mencorong, kakinya mencorong, kepalanya mencorong, wajahnya cemerlang. Itulah umatku. Nek sing ora tau wudu, Rasul tidak akan nintenane Rasulullah itu dari bekas wudu kita besok. Makanya Bapak Ibu, kita mulai mempertanyakan diri kita, sudahkah wudu kita sama dengan yang dicontohkan oleh Rasul? Nek dereng, mari kita perbaiki bersama-sama. Kangge bukteke bahwa aku iki umatmu, dan Rasul tidak usah payah-payah datangi. Tidak, pokoknya ada, oh kepalanya cemerlang, bersinar, itu jelas itu. Nanti di sana Bapak Ibu, sing ora tahu wudu, sing ora tahu ngusap kepala, ora tahu wudu, ora salat terus ngomong, peteng dedet tidak bersinar. Monggo Bapak Ibu, mari kita renungi bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita agar supaya kita dalam rangka beribadah, mulai wudu sampai sholat dan yang lain itu selalu mengikuti contoh-contoh Rasul. Jangan ngarang sendiri. Kita itu tidak lebih pintar daripada Rasulullah. Ya, acuan kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah
itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, baik dalam bidang akidahnya maupun ibadahnya, apalagi perilaku kita, akhlak sangat penting. Bapak Ibu Allah, dengan harapan kita mendapatkan syafaat, Rasul akan memberikan syafaat, memohonkan syafaat pada untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin menyampaikan, melanjutkan tentang sifat dan nama-nama yang senantiasa dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu khairu al-ghafirin. Allah adalah sebaik-baik pengampun. Pengampun berarti memberikan ampunan, dan Allah memiliki ampunan. Akan diberikan kepada siapa itu terserah Allah. Kita hanya berikhtiar untuk memohonkan manakala kita punya kesalahan, manakala kita buat kekeliruan, manakala kita punya khilaf kepada Allah, maksudnya ya lupa, gak sholat, alasannya sepele. Biasanya ibu-ibu, aku jompoli karena ya mandi atau dicuci dulu, kemudian yang kena ompol itu diganti, kita sholat. Karena sholat tidak bisa diganti Bapak Ibu. Nah hari ini gak sholat dua waktu, orang bisa diganti isu. Gantinya saat itu, kili-kilingan orang sholat asar, segera berwudu sholat asar. Orang misuah telung dino orang sholat asar, sholat zuhur, ada hari itu kemudian sholatnya double. Ini Senin, Selasa, Rabu nggak sholat 5 waktu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang 3 waktu ini kemudian diganti pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada. Rasulullah tidak memerintahkan itu dan Allah pun tidak menerima. Ketika kita ketiduran kemudian bangun dari tidur, kok sudah melihat sudah jam 5:30, kita belum sholat asar, segera ambil air wudhu, segera kemudian kita sholat asar, karena saat itu belum masuk maghrib. Andai kata sudah masuk maghrib pun, kodonya sangat itu. Maka dari itu bagi ngomong, kita berhati-hatilah dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah supaya menjadi ibadah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting Bapak Ibu. Sebagai standar bahwasanya orang yang sholat itu adalah amal ibadah seorang hamba Allah yang akan diperiksa dulu, yang akan dikoreksi dulu. Besok di yaumil akhir. Selebihnya kalau sholatnya api, anggap yang lain baik. Nek sholatnya api, Rasulullah, Allah mengatakan pada malaikat lewat hadisnya oleh Rasul itu mengatakan tahan dulu. Sholat wajibnya Rasulullah, tahan dulu. Coba periksa, adakah hamba itu melaksanakan sholat sunat? Ada, ya Allah. Dan Allah meminta kepada malaikat, tulis bahwa sholat wajibnya juga sempurna karena ditambah dengan kesempurnaan sholat sunnah kita. Mongkone jenengan aja emane bar mari aja terus bali. Batal mari dulu. Ya. Saya lihat masih di sini ada. Itu menjadi
penyempurna sholat wajib kita, Bapak Ibu. Emang sesudah maghrib kita sholat, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pergi. Ya mungkin sholatnya di rumah nggak apa-apa. Nek sholat di rumah teman. Lainnya orang, ya orang ngerti. Saya nggak tahu, yang tahu adalah penjenengan sendiri. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Manakala kita mungkin melakukan kesalahan, kemudian segera beristighfar kepada Allah dan memperbaiki itu, diikuti dengan amal-amal yang baik. Jangan mengistighfar astagfirullahaladzim. Rasulullah mengatakan ikuti, bahkan Allah yang berfirman, ikutilah perbuatan yang salah itu dengan perbuatan yang baik. Itulah di dalam surat 11 ayat yang ke-114 kalau tidak salah. Dengan silakan baca. Jangan menyepelekan sholat sunnah sesudah zuhur, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh. Kerjakan, karena itu berfungsi sebagai penyempurna sholat wajib kita yang mungkin lupa kita, tidak tepat waktu melaksanakannya. Ini Bapak Ibu, yang Maha Pengampun adalah yang paling baik dan yang memiliki ampunan adalah khairul ghafirin. Allah sebaik-baik pemberi ampunan. Di dalam surat 7 ayat yang ke-155, ingkang kalau wau kula sampun maos. Sing artine ngaten, Pak. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah. Maka ketika mereka dikoncangkan gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka. Dan aku sebelum ini maksudnya, apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dan Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapapun yang dikehendaki, dan Engkau beri petunjuk pula kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang menjumpai kami, maka ampunilah kami dan berilah kami berkah, dan Engkaulah yang memberikan ampunan yang sebaik-baiknya. Pada akhir ayat ini Allah menyebut dirinya sebagai khairul ghafirin, sebagai sebaik-baik yang memberikan ampunan. Jadi yang memberikan ampunan tidak siapa-siapa tapi Allah. Kalau kita berbuat baik, berbuat salah, segera meminta ampun kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada sesama manusia, segera kita minta maaf kepada orang itu dan beristighfar kepada Allah. Itulah. Maka dari itu ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dan umatnya. Nah,
sekarang mari kita bersama-sama untuk apa sebabnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya ayat ini masih berbicara tentang kebengisan kaum Nabi Musa. Ya, kaum Nabi Musa itu kejam, terutama adalah Fir'aun. Nabi Musa itu hidup pada masa Fir'aun yang menyembah Tuhan lain selain selain Allah. Setelah ditinggal untuk munajat di Bukit Tur Sina. Jadi Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya untuk menuju ke Tur Sina dalam rangka ingin mengajak orang-orang itu untuk bertobat kepada Allah. Dalam waktu yang telah ditentukan, Nabi Musa memilih 70 orang terpilih dari kelompok Bani Israel untuk mengikutinya dalam rangka bertaubat kepada Allah dalam waktu yang ditentukan. Jadi Nabi Musa bersama dengan 70 orang pilihan diajak oleh beliau untuk bertobat kepada Allah yang ditentukan waktunya dan tempatnya, yaitu di Tur Sina atau di Sinai, Turi Sina. Nah, itu ya. Di situ Nabi Musa kemudian dalam cerita sebelumnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah langsung dan diangkat menjadi nabi dan rasul untuk segera menyampaikan dakwah tauhid, agama tauhid, menyeru kepada Fir'aun sebagai penguasa yang sementara Fir'aun adalah penguasa yang kejam yang justru mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan orang-orang Bani Israel saat itu yang dijajah disuruh untuk mentuhankan Fir'aun. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya bunyinya begini: Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfirkum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam dan siang hari. Jadi manusia kita itu ada potensi. Ia dijelaskan oleh Muslim bahwa kaum Nabi Musa itu setiap hari, siang hari, setiap hari dan malam itu selalu melakukan kesalahan yang fatal. Sedangkan aku mempunyai atau mengampuni seluruh dosa. Aku di sini adalah Allah. Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengajak umatnya yang setiap hari segala melakukan dosa segera mohon ampunan. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku memberi ampunan kepada kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Sangat jelas Bapak. Manakala kita melakukan kealfaan atas perintah Allah kepada diri kita masing-masing, lewat hadis ini yang dilakukan dan selalu dilakukan oleh pada masa kaum umatnya Nabi Musa, Allah memperingatkan, tidak dibiarkan. Tapi kadang-kala orang umat itu menyepelekan. Mungkin sampai hari ini, sampai mungkin akhir zaman
masih ada orang-orang yang seperti kaumnya Nabi Musa pada tempo dulu. Itu Bapak. Jadi jelas ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jangan dibiarkan begitu saja. Dosa kecil, orang pokok. Nek jenengan satu kali berdosa kemudian tidak minta ampun. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya setiap kali dosa kemudian tidak dimintakan ampun kepada Allah, ada titik di hati kita, hitam satu kali, 2 kali berarti 2, 1 bulan terus berarti titiknya, sehingga kemudian pada satu saat kumulatif dari dosa itu akan membuat hati kita hitam. Dan hati kita akan keras, tidak akan mengakui segala kesalahannya, sombong seperti Nabi Fir'aun. Sombong, jadi sombong. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya memberitahukan kepada kita semua yang di sini memang ceritanya adalah cerita Nabi Musa, tapi untuk kita semua, untuk umat Rasul juga. Karena umat Rasulullah SAW juga pada awal penyebaran agama Islam ada yang menolak untuk minta ampun kepada Allah. Dia minta ampunnya pada berhala. Dianggapnya berhala bisa menyampaikan kepada Allah. Berhala itu kan buatan manusia. Oleh sapa? Kisah Nabi Ibrahim kan mungkin pernah. Nabi Ibrahim ini diutus di sebuah negara namanya Babilonia yang dikuasai oleh Namrud. Namrud mengajak rakyatnya, masyarakatnya, umatnya untuk menyembah pada patung. Kemudian Ibrahim mencoba untuk menghancurkan. Ada dialog, kemudian Ibrahim dibakar. Itu mempertahankan iman dan akidah itu sangat mahal. Harganya sangat mahal, tidak 10 juta, tidak 20 juta. Harganya itu dunia akhirat. Maka itu monggo Bapak Ibu, kita pertahankan tauhid kita dan supaya kita tidak musyrik, tidak syirik. Berhati-hati dalam rangka kita meyakini, mempercayai sesuatu. Kalau tidak ada sumbernya jangan kita. Bapak Ibu rahimahullah, barangkali itu saja penjelasan saya dulu. Insya Allah pasti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktunya sudah masuk waktu isya, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam rangka saya menyampaikan ayat 155 surat 7 dijelaskan pula oleh Rasulullah dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Sementara itu Bapak Ibu, mohon maaf kita tutup sama dengan majelis. Oke, saya Bapak Ibu ingkang berminat mangke dalu salat tahajud sareng-sareng wonten ing Masjid Al-Qur'an, silakan datang setengah 3. Nanti sholat akan dimulai jam 3 lebih sedikit dan akan selesai jam 4 lebih 5 menit. Masih ada waktu dengan bisa mundur lewat terus ke posko mubabe sahur. Terima kasih. Mari bersama-sama kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.